segera mulai acara kita pada pagi ini, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdasyakir hamdan na'amin. Hamdan yu'afi ni'mahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil 'amalina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, selanjutnya arahan Kepala Sekolah UPT SMA Negeri 1 Boli sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Bapak Johannes Muda MPT yang hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati rekan-rekan adindaku yang sementara mengikuti diklat calon guru penggerak angkatan ke-7. Saya hormati adindaku Bapak Sukri yang telah menyelesaikan calon guru penggerak angkatan ke-4 yang masa waktunya terlama selama 14 bulan. Alhamdulillah. Saya hormati adik-adikku sekalian, Bapak Ibu guru yang calon-calon guru penggerak insya Allah di angkatan berikutnya yang memenuhi syarat. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini, hari Jumat yang penuh dengan berkah, kita berada di tempat ini dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan, yaitu diseminasi budaya positif di lingkungan UPT SMA Negeri 1 Boli oleh calon guru penggerak angkatan ke-7. Saya harapkan Bapak dan Ibu mudah-mudahan apa yang dilakukan pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga saya menyampaikan bahwa ke depan nantinya tidak ada lagi Bapak Ibu guru yang tidak ikut di guru penggerak. Sesuai dengan kepala informasi kepala Balai Besar guru penggerak kemarin waktu dia berkunjung di PT SMA Negeri 1 Boli, beliau menyampaikan bahwa ke depan nanti tidak ada lagi seleksi-seleksian, semuanya yang bisa ikut harus ikut. Tidak seperti sekarang, itu harus diseleksi dulu. Nah, rata-rata yang tidak mau ikut itu yang memenuhi syarat adalah takut untuk diseleksi, karena ada beban yang dikhawatirkan nanti tidak lulus. Baru saya mempelajari, karena selama ini mulai dari angkatan pertama sampai dengan angkatan ke-7 sekarang, saya telah melahirkan beberapa guru penggerak di UPT SMA Negeri 1 itu. Ada satu orang di angkatan pertama, ya, Ibu Adi Dini, bersamaan dengan Ibu Suryaningsi, itu di angkatan pertama. Lalu angkatan berikutnya yang bersamaan dengan Pak Sukri itu Ibu Andi Samsina.
Dan sekarang ada sementara yang bersemangat lagi dengan Pak Subair di angkatan 7 ini. Nah, saya sangat mengharapkan karena kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini. Pada kesempatan ini saya perkenalkan Bapak Muhammad Subair SPD MPD selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bone yang akan melakukan diseminasi kepada Bapak Ibu semua. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Bapak Muhammad Subair SPD MPD untuk melakukan diseminasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya menyampaikan banyak terima kasih pada Bapak dan Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Bone yang sempat membersamai kami di kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya SMA Negeri 1 Bone. Ini merupakan tugas akhir kami di modul 1. Jadi tugas ini kami diwajibkan untuk membuat seminar kecil pada teman-teman guru di sekolah kami tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak dan Ibu, karena saya yakin ada di antara Bapak dan Ibu sudah memahami, melaksanakan, menerapkan budaya positif selama ini. Jadi nanti kita diskusi bersama. Kemudian bagi Bapak dan Ibu yang mungkin belum, ini akan menjadi informasi bagi kita semua. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa menjadi tambahan pengetahuan, khususnya untuk menerapkan budaya positif di sekolah pada umumnya dan di kelas kita masing-masing pada khususnya. Sebenarnya budaya positif itu secara umum sudah sering kita, sebenarnya budaya positif di lingkungan sekolah ini kita sudah laksanakan dalam aktivitas kita sehari-hari. Misalnya 3S: senyum, sapa, dan salam. Itu suratnya sudah masuk dalam penerapan budaya positif dalam rangka membangun karakter bagi anak kita. Kemudian juga literasi yang kita laksanakan setiap hari Jumat, atau literasi di setiap awal pembelajaran. Semua itu sebenarnya masuk ke dalam budaya positif. Namun demikian, ada beberapa budaya-budaya positif yang mungkin belum umum kita lakukan.
Oleh itu pada hari ini saya sebagai pemateri akan mencoba mendefinisikan kepada Bapak dan Ibu guru hebat semua. Perkenalkan, saya Muhammad Subair, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bone. Sebelum kita lanjut, ini ada pohon, ya, ini pohon kepribadian. Silakan Bapak Ibu mengamati posisi, ya, dan nomor dari masing-masing orang, ya, yang ada di gambar. Kira-kira Bapak dan Ibu sebagai seorang guru sudah berada di nomor berapa dan posisi berapa? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya untuk menjawab. Kepribadian, kalau saya merasa di nomor 2 bagian bawah, di menopang di bagian batang dekat akar, karena rasanya saya masih mencoba menolong anak-anak untuk membawa mereka pada pengetahuan, memberikan mereka pengetahuan yang lebih baik, sembari menanamkan karakter-karakter dan budaya positif pada diri mereka. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Mulyanti. Barangkali Ibu Radia. Ya, silakan Ibu Radia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kepribadian saya, karena saya tidak bisa memastikan, tapi favorit saya, kalau saya merasa saya paling suka di 11-12. Karena dia merangkul untuk bisa saling bersama meraih lebih baik. Ya, terima kasih Ibu. Masih ada Bapak dan Ibu yang mau memberikan komentar tentang bagaimana posisi dari Bapak dan Ibu sekarang sebagai seorang guru? Bu Risma. Bu Risma? Bu Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya disuruh memilih chat kepribadian di nomor berapa, saya memilih di nomor 11 dan 12. Kenapa? Karena kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, dan begitu juga sebagai guru kita harus care kepada siswa, tahu masalah siswa selain memberikan pengetahuan, dan juga sesama guru kita harus saling membantu agar ke depannya bagaimana bisa meningkatkan pendidikan di sekolah kita. Begitu juga dengan murid-murid, kita harus merangkul mereka jika ada masalahnya selain pembelajaran di kelas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira cukup 3 orang mewakili. Dari yang pertama tadi Bu Yanti masih di bawah, ya, tetapi beliau ya sudah berusaha membantu anak kita untuk bisa memanjat pohon di orang nomor 3. Kemudian Ibu Radia dan Ibu Devi, ya beliau sudah di atas, sudah duduk, ya, dan sudah bisa berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Ini jawaban Bapak dan Ibu, ya, walaupun Bapak dan Ibu tidak sempat berbicara, tapi pasti di dalam pikirannya hatinya sudah menebak saya sudah posisi di mana. Jadi intinya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jadi kita kan dan kita, ya. Jadi ini jadi gambaran bagaimana
posisi kita sebagai seorang guru pada saat ini. Baik, kita lanjut. Ya, jadi Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati, ada 7 poin yang diwajibkan kepada kami untuk diseminasikan pada kesempatan ini mengenai konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Ini akan kita bahas satu-satu pada kesempatan hari ini. Kurang lebih mungkin 1 jam ke depan. Kita mulai. Ya, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi dengan di-launchingnya kurikulum Merdeka, maka ada perubahan paradigma belajar yang biasa kita istilahkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Itu salah satunya. Kemudian di perubahan paradigma pembelajaran yang baru ini, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di kurikulum 2013 kemarin kita mengenal yang namanya PPK, ya, penguatan pendidikan karakter. Ya, ada beberapa bagian ya. Di kurikulum mereka ini ya dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 5 elemen ya yang wajib ya kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya, ini kaitannya dengan pembelajaran paradigma baru. Yang pertama ya ini yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu elemen pertama. Jadi anak-anak itu harus dibimbing, dituntun supaya mereka memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh masing-masing murid kita. Yang kedua, kebinekaan global. Ya. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Ya, jadi termasuk budaya positif bergotong royong. Setiap hari Jumat setelah kita literasi itu kan ada jam yang kita alokasikan 1 jam pelajaran untuk Jumat bersih. Itu kan termasuk ya sudah masuk dalam elemen pelajar Pancasila pada ya bergotong royong. Kemudian kreatif. Ya, ini kreatif ya guru ya siswa itu harus kreatif. Jadi kita guru dituntut untuk bagaimana ya, membina murid-murid kita supaya bisa kreatif. Dan yang ke 5 yaitu bernalar kritis. Ya, jadi kalau dulu kan istilahnya teacher center ya. Jadi guru segala-galanya, guru yang paling hebat di kelas. Ya. Di pembelajaran paradigma baru kita mencoba bahwa ya siswa itu bisa ya tampil dominan di proses pembelajaran. Ya, jadi student center. Ya. Jadi guru ya bisa mengarahkan sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh murid kita. Kemudian mandiri. Ya, jadi murid-murid kita diharapkan memiliki ya karakter mandiri. Ya. Dari 5 inilah yang menjadi
pengembangan karakter ya dalam anak kita di kurikulum Merdeka. Akan tapi kita perlu garis bawahi bahwa ya 5 elemen ini perlu dilakukan secara bertahap, ya tidak instan. Kita kalau dari sekarang, kalau kita belum, ya kalau bapak dan ibu guru hebat sudah ada yang menerapkan ini, ya kita laksanakan secara bertahap. Jadi tidak bisa mendatangkan hasil secara instan. Perlu waktu ya pembinaan. Apakah bulan, tahun dan sebagainya. Kemudian materi yang kedua yaitu disiplin positif. Ya, disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Sekali lagi, kita di SMA 1 Bones sebenarnya sudah menerapkan budaya-budaya seperti ini. Kita masuk di jam 7.15, anak kita sudah ya bisa dikatakan 90% disiplin. Walaupun ada yang terlambat, itu hanya beberapa persen. Itu mengatakan bahwa ya disiplin positif sudah mulai ya membudaya di sekolah kita. Ini perlu kita pertahankan ya supaya anak kita bisa konsisten untuk menerapkan disiplin positif. Ya. Sekarang ada pertanyaan pemantik lagi bagi bapak dan ibu. Ini jawabannya setuju dan tidak setuju. Ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Ada setuju? Setuju. Ya, jadi ya tergantung dari pandangan kita. Nanti kita lihat ya. Ya, yang setuju yang tidak setuju ya kita lihat nanti bagaimana dampak ya bagi anak kita nantinya. Kemudian kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Ya, kita lihat nanti ya penjelasannya. Ada yang tidak setuju? Ya, ini sudah biasa kita lakukan ya Bapak Ibu guru ya. Ya, ini kalau misalnya katanya kita melanggar atau melanggar, ya kita biasa memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Ya, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu biasa ada ibu guru memberikan bintang, ya, bagi anak kita. Kamu dapat bintang ini ya, karena ya telah memiliki kemampuan atau kemajuan belajar, ya, atau disiplin yang mungkin ya lebih dari teman-temannya yang lain. Ya, itu pertanyaan pemantik. Saya kira ini kembali ke kita Bapak dan Ibu dulu, ya, debat, ya, tentang jawaban yang kita diminta ya. Nanti kita akan bahas ya bagaimana konsekuensinya dari hukuman, ya, kemudian pemberian penghargaan. Ya, disiplin. Ya, kalau kita lihat dari asal kata, dia berasal dari bahasa Latin, disciplina, ya, yang artinya belajar. Jadi dalam disiplin sudah ada proses belajar di situ, ya, menghargai waktu. Memanfaatkan waktu kan sudah belajar. Kemudian makna asalan kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates.
dan Plato. Ya, mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu nih, Socrates dan Plato itu adalah ahli filsafat dunia yang berasal dari Yunani. Satu lagi ada Aristoteles. Ya, jadi Socrates ini adalah gurunya Plato. Ya, kemudian Aristoteles dia adalah muridnya Plato. Ya, itu Aristoteles. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya, jadi orang berdisiplin itu ada tujuan yang ingin dicapai. Seperti kita dulu disiplin masuk mengajar, tentu ada ingin dicapai, ada tujuan supaya anak kita itu bisa ya mencontoh perilaku kita. Kalau kita sedang terlambat masuk mengajar, tentu ya siswa juga akan ya berpikir, kenapa saya harus disiplin tepat waktu, guru saya saja ya, kadang terlambat masuk. Itu contoh ya. Di sini guru hebat tidak ada yang seperti itu ya. Sudah tahu ya hasil pengalaman saya. Kemudian yang ketiga, namun dalam budaya kita Indonesia, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, seorang guru ya seperti ini, kita disiplinkan anak-anak supaya bisa patuh kepada kita. Bukan ya semata-mata bagaimana anak kita itu belajar untuk mendisiplinkan diri sendiri. Itu berkembang di budaya kita Indonesia. Ya. Selanjutnya, ini sedikit ada lagi permainan ya, ini kaitannya dengan disiplin ya, kepribadian juga. Ini perubahan paradigma kegiatan kekebalan tangan. Ya, silakan Bapak dan Ibu mengikuti arahan saya. Ya, silakan Bapak Ibu buka tangannya ke depan ya. Ya, terserah. Ya, yang mana kita anggap mudah. Masalah. Ya. Kemudian bayangkan di tangan Bapak dan Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Ya, dibayangkan. Kemudian kepalkan. Ya, sekarang pejamkan mata Bapak dan Ibu. Pejamkan. Sekarang seolah-olah di samping Bapak dan Ibu ada teman yang berusaha untuk membuka kepala itu dengan segala bentuk ya, membujuk dan sekarang silakan Bapak Ibu membayangkan di samping Bapak dan Ibu itu ada teman yang berusaha untuk membuka kepala tangan ya, dengan segala bentuk ya, bujukan, mengancam, menghardik, merayu, menyuap ya, apa saja agar Anda mau membuka kepala tangan Anda. Oke, cukup Bapak dan Ibu. Ada yang bisa memberikan komentar apakah Bapak Ibu buka atau tidak? Ada? Silakan. Ya, Ibu Tanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menyampaikan apa yang ada dalam pikiran saya
yang tadi mengenai genggaman itu merupakan salah satu amanah yang diberikan kepada kita apakah suatu jabatan mungkin itu bagaimana caranya supaya apa yang kita telah dipercayakan itu bisa menjaga dengan baik apapun dan segi rujukan apapun yang diberikan tetap untuk tidak membuka atau menyalahgunakan apalagi jabatan atau rasa itu seperti yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih Bu. Kita berikan aplaus untuk Ibu. Masih ada Bapak dan Ibu guru hebat yang mau memberikan tanggapan tentang permainan ini. Jadi tadi tergantung dari seberapa berharganya barang yang ada di tangan kita. Dan sejauh pertahanan kita apa kita tergoda dengan bujukan, ancaman, rayuan, suap dan lain sebagainya, sehingga kita bisa membuka kebarukan. Tapi dengan keyakinan seperti disampaikan oleh Ibu Tati tadi bahwa itu adalah amanah. Saya tidak boleh buka, tidak boleh serahkan karena itu sudah amanah dan tanggung jawab. Seperti itu juga kita dalam proses pembelajaran kita harus memiliki karakter, kita harus menerapkan disiplin kepada anak kita, sehingga mereka akan tumbuh menjadi generasi sesuai dengan profil belajar Pancasila. Lanjut, seorang psikiater dan pendidik Dr. William Glasser, ini orang Amerika, dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Biasanya kita akan memaksa, Bapak dan Ibu pokoknya apa yang kita inginkan dipaksa. Kita yang memiliki power di kelas, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid dan hal demi pada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini ilusi dari tadi posisi kontrol oleh William Glasser. Ini kemudian lanjut, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan terkontrol. Stanford Covey prinsip center dan prinsip mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Lanjut, ini perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kan seperti itu Karena dalam pikiran kita memaksa untuk menyamakan persepsi kita. Bagaimana teori kontrolnya? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
berbeda-beda. Dan tidak boleh kita samakan. Ya, kalau kita katakan A harus A, tidak boleh. Ya, berdasarkan dari kontrol dan pilihan. Yang kedua, perilaku dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, teori kontrol, teori pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tindakan ya dari orang lain atau dari kita itu tentu memiliki tujuan. Apakah perilaku itu buruk atau perilaku yang baik. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Karena kan muncul dalam pikiran kita, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya. Jadi teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Kemudian terakhir, ya, model berpikir menang kalah. Ya. Jadi kita ubah menjadi model berpikir menang. Ya. Lanjut. Ya. Yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Dalam perilaku manusia itu ada 3 ya motivasi yang biasa dilakukan oleh manusia ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ya, manusia berperilaku ya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ya, itu perlu kita menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tadi ya, pertanyaan pemantik tadi. Kedua ini adalah motivasi eksternal. Jadi ada motivasi kita berbuat dan berlaku karena ada dari luar eksternal. Kita menghindari hukuman, kita berbuat karena ingin mendapatkan imbalan, ya, atau penghargaan dari orang lain. Misalnya kita ceklok tepat waktu supaya dipuji oleh bapak kepala sekolah. Itu kan motivasi eksternal, bukan dari kesadaran diri kita bahwa kita ini berusaha untuk ya mendisiplinkan diri. Kita masuk tepat waktu ke dalam kelas, kalau ada bapak kepala sekolah berdiri di ruang guru. Ya, tapi di sini alhamdulillah tidak ada seperti itu, bapak dan ibu guru semua. Kemudian, ya, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya sendiri. Ini motivasi eksternal. Yang terapkan, ya inilah yang harus kita miliki. Artinya bukan ya kita bertindak berperilaku karena ingin mendapatkan ya imbalan atau kita menghindari sesuatu. Ya, dengan menjadi orang ya yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya sendiri. Bahwa kalau saya disiplin, tentu ya saya bisa belajar bagaimana memanfaatkan waktu. Orang Cina mengatakan bahwa waktu adalah uang. Kenapa? Karena dengan memanfaatkan waktu, maka ya yuan ya nilai apa uang Cina itu bisa dapatkan lebih banyak. Ya itu maknanya. Kalau kita berbicara tentang ekonomi, dan banyak yang bisa kita lakukan dengan memanfaatkan waktu. Itu motivasi internal dari kita. Kita masuk belajar mengajar tepat waktu karena memang dalam diri kita ya ada motivasi. Bukan karena ya desakan dari orang lain atau ingin dipuja, ya ingin mendapatkan penghargaan. Itu tentang motivasi perilaku manusia. Kemudian materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ini sudah kita tahu bersama bahwa sebagai manusia kita memiliki ya, kebutuhan dasar. Ya, ada
5 kebutuhan dasar ya dari manusia. Yang pertama apa? Bertahan hidup. Ya, survival ya. Ya. Jadi manusia dalam bertahan hidup ini ya menyangkut tentang makanan, ya, perumahan, ya, kemudian biologis, ya, kita dengan reproduksi itu termasuk ya kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita juga perlu cinta, ya, dari orang-orang di sekitar kita. Apakah suami kita, anak-anak kita, ya kita perlu, ya, mendapatkan kasih sayang. Ya. Kemudian yang ketiga, kebebasan, freedom ya. Jadi kita juga perlu bebas. Ya, kita biasa kalau ditekan harus begini, pasti kita akan merasanya, ya, merasa tertekan. Jadi kita manusia juga, ya, kebutuhan dasarnya perlu ada kebebasan. Ya, dalam tanda kutip, kita bebas mengekspresikan diri, ya, kita bisa bebas, ya, mengembangkan kompetensi yang kita miliki, kita mengajar, ya, sesuai dengan kompetensi kita. Nah, itu termasuk dalam contoh dari kebebasan. Begitu juga siswa perlu ada kebebasan. Kebebasan. Jadi kalau misalnya jam istirahat, ya kita kasih jam istirahat. Jangan ambil jam siswa. Mereka juga mau, ya, rehat. Mereka mau jeda, mau bebas. Ya, bercengkrama dengan teman-temannya, mau ke kantin. Kemudian selanjutnya kesenangan, family perlu juga senang. Ya, pembelajaran PYK, ya mereka senang-senang, ya, happy. Ya, begitu pun di pembelajaran kita di kelas. Ya, makanya kita harus ya kreatif, ya, supaya kita ya tidak bosan dalam belajar. Saya kira Bapak dan Ibu sudah menerapkan ini, ya, menerapkan. Yang terakhir, penguasaan, power, ya. Jadi kita juga mau berkuasa. Sebagai seorang guru, pasti kita mau yang lebih di antara siswa-siswa kita, murid-murid kita. Dalam kelas itu pasti penguasa. Tidak boleh akan semena-mena kita duduk di depan, kita keluar masuk, ya, tanpa izin. Jadi kita masuk dalam, kita harus menguasai atau kita harus membatasinya, mengontrolnya, supaya mereka bisa menjadi pribadi, ya, yang memiliki disiplin. Jadi ini 5 kebutuhan dasar. Saya kira kita sudah miliki dan sudah sadari dan sudah melakukan dalam aktivitas kita sehari-hari. Ya, lanjut materi selanjutnya, restitusi 5 posisi kontrol. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, ya, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Itu tujuan dari restitusi, ya. Ini Diane Gossen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline, ya, 1998 mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat telah memerdekakan murid dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa?
Jadi di kurikulum Merdeka ini ya namanya Merdeka, jadi ada beberapa ya hal yang kita wajib memperhatikan kondisi murid kita, ya, memerdekakan murid kita. Kemudian ada 5 posisi kontrol, ya. Ini Bapak dan Ibu, ya, kira-kira yang mana selama ini kita lakukan atau yang kita miliki apabila ada murid-murid kita yang berbuat salah? Apakah kita menjadi penghukum? Ada Bapak dan Ibu angkat tangan? Penghukum? Ya, penghukum ya, ya biasa. Ya, karena kita langsung ya, langsung memberikan efek jerah, ya, shock terapi pada anak kita supaya tidak berbuat demikian lagi. Ya. Kemudian membuat rasa bersalah, ya, biasa kan? Supaya anak itu ya merasa bersalah. Ya. Kemudian ada juga guru ya menganggap ya teman bila ada siswa murid kita yang melanggar, ya kita posisikan diri sebagai seorang teman. Ya, bisa kita lihat ya, pemantau. Ya, biasa kan? Ya, pemantau. Ya, yang terakhir manajer. Ya, pengelola ya. Nanti kita lihat ya yang mana yang masuk dari 5 ini posisi kontrol. Dan bagaimana dampaknya. Oke, 5 posisi kontrol. Ya. Kemudian ya ini ya motivasi, identitas gagal. Ya, ini ada tadi 5 posisi kontrol. Yang pertama kita lihat ya, guru berbuat, menghakimi, menunjuk, menyakiti, menyindir. Ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Ya, biasanya kita berceramah dan mengatakan, ya seharusnya ya tidak seperti itu. Kalau tidak berbuat seperti itu, seharusnya ya seperti ini. Dan ya biasa kita mengucapkan kata ibu atau bapak, saya kecewa terhadap kamu. Ya, ya. Kemudian bagaimana kalau kita memposisikan ini sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya, membela. Nah, biasanya kan ya, kita akan dengan murid kita, ya kita bela. Ya, oke lah, ya kamu ya tidak lagi berbuat seperti ini. Ya, saya jamin anak ini tidak berbuat lagi. Kan memposisikan diri kita sebagai teman dengan itu akan kita lihat ya, pengaruhnya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Selanjutnya guru berkata, ya bagaimana ya? Ya. Kamu kalau penghukum tidak saja kita mengeluarkan kata. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Ya, rasakan. Ya seperti ya. Awas. Begitu lagi. Ya, kau akan rasakan akibatnya. Tidak kan selalu oleh penghukum ya. Ya. Saya juga biasa seperti itu ya. Ya. Baik kalau kita sudah emosi, ya itu penghukum namanya. Kemudian bagaimana kalau guru berkata dalam pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya ya seperti ini. Kamu sudah tahu, ya ibu lelah sekali. Ya. Kemudian ya ibu sudah stres ya, akibat dari tindakanmu karena sudah berulang-ulang. Ya, dengan tindakan ini guru berharap siswa bisa ya merasa bersalah. Dengan harapannya siswa akan menyadari ya, dan bermaksud supaya siswa tidak mengulanginya lagi. Kemudian ayo ini teman, ayolah lakukan demi ibu. Ya. Masa kamu tidak mau? Ya. Ingat, ya tidak ibu pernah bantu kamu. Ini biasanya kata-kata kalau kita
memposisikan diri kita sebagai teman ya. Kemudian ya kalau pemantau ya harus menanyakan apa peraturannya. Mas kita kalau tidak menjaga kita bagaimana? Kan seperti itu ya. Kemudian kalau menanya apa yang kita yakini, ya kita tanyakan ya. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Betul. Kita tanya. Biasa kalau saya duduk di piket, ada yang terlambat, tanya kenapa kamu terlambat? Saya terlambat bangun Pak. Kira-kira apa solusinya? Dia jawab sendiri. Saya Pak terlambat ke sekolah dan terlambat bangun. Ya. Besok atau sebentar malam saya akan tidur lebih cepat supaya terlambat. Ya. Sampai ke tidak terlambat lagi sampai ke sekolah. Itu kan ya salah satu karena ya dalam memposisikan diri kita sebagai manajer. Anak sendiri yang ya menemukan solusi. Bukan kita awas biasa terlambat lagi saya hukum lebih berat lagi. Jadi ya kita harapkan anak sedikit demi sedikit bisa memperbaiki diri. Kalau kita berada pada posisi manajer. Kemudian selanjutnya ya hasilnya bagaimana? Kalau menghukum anak memberontak, ya memberontak akan melawan. Saudara kalau kita hukum itu, ya dibukanya berubah kan? Itu saja mereka memberontak. Cuma mungkin masih ada rasa-rasa takut sehingga mereka tidak berbuat yang lebih, ya karena yang negatif. Itu hasilnya. Kemudian kalau kita membuat rasa bersalah bagaimana? Menyembunyikan, menyangkal berbohong. Mereka akan menyangkal, mereka akan berbohong, mereka akan menyembunyikan sesuatu. Kemudian teman, maka anak itu akan ketergantungan. Dan apa saya terlambat? Apakah supir di situ yang bisa amankan saya? Ya kan? Itu. Kalau kita selalu ya anak-anak kita boleh kita yang berbuat ya keliru salah kita selalu membela, maka kan seperti nanti tetap selama ada masuk di amal saya itu ya. Kemudian kalau pemantau menyesuaikan diri dia diawasi, kita kasih tugas di jam istirahat karena dia misalnya tidur dalam kelas tidak mengerjakan tugas. Ya, pada saat kita istirahat juga pasti dia tidak kerjakan tugas seperti itu. Ya, karena kita tidak awasi, kita hanya pantau saja. Tapi kalau kita berposisi sebagai manajer, mereka akan melakukannya karena ya kita memberikan penguatan, ya secara pribadi kepada anak itu tanpa ada bentakan, ya tanpa kita menyalahkan mereka, ya tanpa kita membela. Ya, apa kita memberikan tugas ya yang mungkin mereka tidak bisa kerjakan. Ya. Kemudian selanjutnya ya kaitan dengan dunia berkualitas ya. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ya, biasanya dunia berkualitas itu adalah sebuah ruang pikiran kita ya. Ini berarti ada kaitan dengan dunia berkualitas. Ya, jadi selain bahwa dunia berkualitas itu semacam ya sebuah album foto ya di dalam pikiran kita tentang bagaimana kondisi ideal. Ya. Apakah tentang seseorang ya, tentang aktivitas kita sama dengan ya album foto. Jadi semua koleksi foto kita ya kadang-kadang kita tidak bisa masuk di situ. Ya, itu termasuk dalam dunia berkualitas. Apa yang kita inginkan sudah dalam proyek kita. Semacam ada album. Ya. Nah, kita dengan dunia berkualitas bahwa murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ya, tidak ada lagi dalam album di bawah. Ya, pasubaik guru yang baik. Nanti saya berhasil, ya. Menjadi pejabat, saya tidak akan ingat pasubaik. Kenapa? Karena ya dia adalah seorang guru pengguru. Walaupun sebenarnya tujuan saya baik pada waktu itu,
dunia berkualitas. Nah ini ya artinya ada apa istilahnya ya mungkin ada dalam albumnya tetapi mungkin negatif ya. Ya. Mungkin dalam persepsi negatif. Oh guru ini yang selalu ya mendukung saya ya selalu menjalankan saya itu. Kemudian di tempat murid meletakkan guru ya sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Oh ya, saya sayang sekali dengan Bu Heri ya. Kenapa? Karena selalu nabila biar saya salah ya. Pasti ada itu. Tidak ada pada saat dia kembali ke sekolah cari Bu Heri karena memang di dalam album itu Bu Heri is the best ya. Penyelamat ya seperti itu ya 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 seperti itu Bu Heri ya karena cari mana Bu Heri itu sana jangan cari pas baik karena rata-rata itu cewek ya kalau cari saya ya. Kemudian sebagai pemantau murid meletakkan guru ya peraturan dan hukum di dunia berkualitas ya. Dan tadi ya, guru ya dipandang murid ya sebagai ya guru yang memiliki peraturan ya dan hukum. Jadi ada yang menceritakan itu bahwa ya Pak Suben ini ya selalu memberikan ya sanksi ya pada kita pada saat kita berbuat. Kemudian terakhir, manajer murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia. Jadi mereka akan ya berpikiran bahwa ya saya selama sekolah apabila berbuat salah saya ya diminta untuk bagaimana bisa menyelesaikan masalah itu. Ya. Jadi guru berposisi sebagai manajer. Ini mungkin sudah dilakukan Bapak dan Ibu guru BK. Ya. Ya. Kemudian selanjutnya murid berkata, ya, kalau menghukum biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Biar ini terlanjur. Biasanya seperti itu. Kalau kita punya posisi penghukum, karena sudah kebal. Ya, tidak mungkin ya Bapak dan Ibu guru itu mau ya sampai melukai saya. Itu seperti itu ya. Akan ada dalam pikirannya. Kemudian ya kalau mau merasa bersalah biasanya siswa ya akan berkata maafkan saya Pak. Ya. Tapi kita tidak tahu apakah setelah dia minta maaf sudah ya ada dalam dirinya bahwa tidak akan mengulangi lagi. Itu. Ya. Kemudian ya teman saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Selama ini kan ya kita bela dia. Tiba-tiba ada sesuatu ya yang dilakukan berat untuk kita. Ya, kita mencoba untuk menghukum, maka akan berkata seperti ini. Saya pikir Bapak Ibu ya baik. Oh ternyata begitu. Nah, jadi kalau kita selalu memposisikan diri kita sebagai teman, akan sudah tentu ya pada saat mereka melanggar. Ya, karena memang dalam kondisi-kondisi tertentu ya kita harus berteman. Tapi ini pada konteks ya apabila murid melanggar. Kemudian posisi pemantau, ya berapa banyak bintang yang saya ya harus peroleh, berapa halaman harus saya tulis. Itu kalau kita memantau ya. Jadi murid akan berharap berapa bintang, ada targetnya. Kemudian ada target juga kalau dia memberikan tugas ya mencatat, ya maka dia akan berpikir berapa halaman ini saya harus selesaikan kalau bisa ya sepadan dengan ya hukuman saya. Seperti itu. Dan yang terakhir ya dampak pada murid. Coba kalau penghukum bagaimana? Mengulangi kesalahan kembali. Oh sampai di situ saja hukumannya dulu. Saya ulangi lagi dosa. Ya. Kemudian
Kemudian merasa rendah diri, ya, karena selalu dipojokkan, itu pasti ada seperti itu. Ya. Kemudian kalau teman lemah, tidak mandiri, tergantung. Jangan tergantung, ya. Karena ada guru yang siap membela, tidak mandiri, ya. Kemudian menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, ini pemasaran. Kemudian yang terakhir, manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini ada 5 posisi kontrol. Mudah-mudahan dengan contoh ini ya kita bisa mengubah sedikit demi sedikit tentang paradigma bagaimana kita memperlakukan murid kita pada saat mereka melakukan pelanggaran. Ya, karena ini ada dampaknya tadi ya. Bagi murid juga dampaknya kepada kita sebagai guru. Sekali lagi, ini tidak bisa instan, ya, tetapi continue, ya, sedikit demi sedikit, step by step, ya. Jangan langsung hari ini kita sebagai manajer, ya, besok sudah berubah, ya, tidak bisa seperti itu. Jadi kondisi dianya, ya, sebagai seorang guru, ya, apabila kita mendapatkan murid kita, ya, melakukan tindakan pelanggaran, ya, sebenarnya ini yang paling ideal sebagai manajer. Kita berusaha untuk pada posisi ini, berusaha, ya. Oke, lanjut. Ya, ini pernyataan yang tadi. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu, ya. Membuat orang merasa bersalah ini. Ya. Kalau kita mengatakan seperti itu, maka ya posisi kita adalah guru sebagai membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Ya, ayolah lakukan demi ibu bapak. Ya, teman ya. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, pemantau. Jelaskan kita di kelas. Ya, kita kasih anak-anak. Ya, penghargaan berupa bintang. Ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu pelajaran. Katanya kalau terlambat murid, kira-kira besok apa solusi kalau tak terlambat lagi? Tadi saya terlambat Pak Bu karena pembonceng saya itu terlambat, ya. Karena sebelumnya dia mengantar adik saya. Jadi saya tanya solusinya kira-kira besok. Sudah terlambat, besok kalau bisa saya lihatkan duluan. Seperti itu. Dan saya mencoba besoknya untuk melihat, ternyata dia tidak ada lagi daftar, ya, daftar siswa terlambat karena dia punya diri sendiri. Ya. Kita usaha saja kemudian untuk bisa, ya, berada pada posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Biasa kalau ada ujian atau tugas, kamu lagi, ya. Nah, itu posisi penghukum. Ya. Mudah-mudahan dengan share, ya, pengetahuan ini ya, kita bisa menata diri, termasuk pribadi saya, ya, karena ya jujur ya posisi manajer belum ya sepatutnya saya lakukan. Lanjut Bapak dan Ibu. Ini keyakinan kelas. Ya, ini keyakinan kelas sebagai sebuah penerapan budaya positif di sekolah, ya, dalam rangka melakukan atau membuat kita memiliki disiplin positif. Ini penyusunan, ya, perumusan disiplin keyakinan kelas, ya, saya lakukan di murid sendiri, ya, memberikan, ya, informasi, ya, menentukan apa yang mereka ingin yakini. Ya, ini kita pernah mendengar namanya kesepakatan, ya, kelas, ya, ada peraturan kelas, ya, yang terbaru, ya, keyakinan kelas. Ya, kita lihat apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Ini ada sebuah pertanyaan.
mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan keras? Ini contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Supaya aman. Supaya aman. Polisi tidak menilai kita, karena ya tujuan polisi menilai adalah bagaimana kita bisa selamat. Kalau jatuh bagaimana? Itu keyakinan kita bahwa kita supaya kita bisa ya aman, selamat. Itu keyakinan. Ya. Peraturannya ya menggunakan helm. Ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Kaitannya dengan pandemi ya. Kita harus menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter paling minimum supaya kita bisa ya menjaga kesehatan. Peraturannya apa? Menggunakan ya masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Tapi keinginannya apa? Supaya kita bisa sehat, selamat, dan insya Allah kita panjang umur. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya. Supaya kita bisa memperoleh pengetahuan. Dan sampai kita terlambat sudah materi yang level 1. Itu contoh. Itu keyakinan ya. Sama dengan pada saat kita mengajar, kita yakin bahwa hanya tepat waktu di kelas supaya anak itu bisa mengikuti semua proses pembelajaran. Kalau dia datang pada saat sudah baik kelompok, ya kan? Ya, Pak, Bu, kelompok saya mana? Ya, pengganggu lagi. Supaya bisa terjaga, ya, tetap apa yang kita sudah lakukan bisa berjalan dengan baik. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini kita harapkan jangan kita yang membuat peraturan ke siswa dan sampai siswa tidak mampu, ya, supaya bisa membuat siswa kita disiplin tanpa terpaksa. Ya. Oke, lanjut Bapak. Ini peraturan. Peraturan selalu kembalikan buku di tempatnya. Itu peraturan. Bagaimana dia kita kasih tahu? Memiliki tanggung jawab. Nah, memiliki tanggung jawab. Setelah dipakai buku perpustakaan mengatakan bahwa peraturannya wajib kembalikan. Ya. Dengan ini anak akan merasa tanggung jawab. Tanggung jawab. Karakter. Ya. Karakter. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Peraturan. Bagaimana kita kasih tahu menghormati orang lain? Kemudian ya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, kita harus menghormati orang lain. Guru kita sudah membuat aturan, ya, dan kita punya komitmen untuk selalu disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, ya, supaya ya teman kita selamat. Kita hormati kepada orang lain. Ya, seperti bullying, kekerasan verbal. Nah, itu bisa ya membuat anak kita ya trauma, ya. Jadi dilarang menggunakan narkoba supaya sehat, ya. Karena narkoba itu kalau bukan penjara, kuburan. Itu hanya 2 pilihan. Ya, kalau kita melakukannya terus menerus, tapi kalau kita sudah insaf, saya kira ya kuburan dengan penjara ya atau tempat rehabilitasi itu akan jauh. Sudah ada beberapa bukti ya. Kemudian ya bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, antrian. Ya biasa kita siswa itu ya kita suruh kumpul tugasnya, ya kita suruh antri supaya mereka bisa menghormati orang lain. Orang yang datang dulu masih kita langsung terobos. Ya. Kemudian ya ini rasa sabar, bersabar, berusaha untuk bersabar. Kemudian gunakan masker ya untuk kesehatan dan keselamatan.
Ya. Kemudian jangan berlari kelas atau koridor untuk keselamatan dan keamanan. Contoh ada lari tabrak temannya, ya. Ini contoh kecil ya, etiket kelas yang bisa kita buat, ya. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas, ya. Kemudian ini semua ada tempatnya dan pada tempatnya. Jangan buang sampah, ya. Kemudian menaruh sepatu pada rak, ya. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, ya. Kemudian ini contoh, ya, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Tepat waktu dan aktif di kelas. Ini contoh Bapak dan Ibu bisa yang membuat keyakinan kelas masing-masing ya, sesuai dengan kondisi yang ada. Yang mana yang penting ya kita buat supaya bisa berjalan proses pembelajaran dengan baik. Lanjut, materi terakhir segitiga restitusi, ya. Saya sudah lakukan simulasi tentang segitiga restitusi. Nanti saya akan coba untuk membagi kepada Bapak dan Ibu. Ya. Ini segitiga restitusi. Ya, ini kita lihat tadi posisi guru sebagai manajer. Ya, tidak langsung mendukung. Tetapi kita ya membuat ya sebuah ya situasi ya dengan tiga ya tindakan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di mana di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, akan saya nanti perlihatkan. Yang kedua, validasi ya kebutuhan. Apakah ya cara yang lebih cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nilai apa yang telah kita sepakati dengan kelas ya katanya. Ya, atau bisa juga kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi dari tiga tindakan ini akan membentuk sebuah segitiga. Ya, ini segitiga sama sisi ya. Ya, sama sisi. Yang disebut dengan segitiga restitusi. Ya, ini posisi manajernya. Tidak langsung kita masuk. Kau lari, ya, terlambat masuk ke yoga, lari lapangan. Kalau lapangan seperti masih penting, kalau lapangan sepak bola, ya, kan? Anak akan merasa, ya, dalam dirinya, ya, kalau saya dihukum, kita harus, ya, mencoba bagaimana. Walaupun ini sebenarnya sulit, ya, sulit, tetapi kita berusaha, ya, bagaimana, ya, menciptakan budaya positif di sekolah kita. Ini sudah dilakukan Bapak Ibu guru BK ya. Nah, ini contoh ya hukuman. Jadi biasa siswa itu berjemur ya di kapan jam 12 siang karena ngobrol dengan teman sewaktu guru ngajar. Biasa Bapak Ibu ya. Ya, mungkin juga waktu sekolah ada Bapak dan Ibu yang pernah begini ya. Ya, hukuman. Konsekuensi ya, memberi tugas apa karena tidak memperhatikan penjelasan guru. Di mana kita mengajar ada sesuai tidak memperhatikan ya kita berikan konsekuensi untuk ya tugas tambahan. Itu tadi ya tadi pemantau kita berikan tugas jam tambahan pas istirahat. Kita tinggalkan tidak ada tugas itu. Ada di baru tahu ini. Meskipun ikut tugas kalau hanya pura-pura menulis, nah, itu lebih parah. Kemudian bagaimana restitusi ya? Kita yang pertama stabilkan suasana tadi ya. Bicara pada saat guru mengajar sering terjadi. Saya juga pernah melakukan hal itu. Kita bisa selesaikan masalah ini. Ya, paling validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa bicara. Ya, ada cara supaya kamu bisa perhatikan pelajaran. Udah sih, bisa. Ya, kita mengajar ya supaya bervariasi. Kalau mungkin ada yang karena bosan kan? Seperti itu. Terus saya tanya, kenapa kau bosan Pak? Nah, kita coba. Ya, untuk bagaimana ya menciptakan kondisi belajar yang
kondusif, ya, siswa tidak bosan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, hanya tadi kan soal keyakinan. Ini bisa dilakukan kalau kita membuat sebuah keyakinan kelas. Kalau tidak bisa. Ya, karena apa? Ya, tanyakan kanan. Ya, tidak ada selain kesepakatan. Tidak ada kontrak. Belajar sebelum kita mulai. Ya, sebelum kita tutup ada pantun ya. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Salam dan doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak moderator. Kita berikan aplaus yang meriah kepada Bapak Muhammad Zubair SPD yang telah melakukan diseminasi kepada kita semua. Ya, dari pemaparan Bapak Muhammad Zubair, saya meminta kepada Bapak Ibu yang masih ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silahkan bertanya. 1, 2, sampai 3 orang. Saya silakan kepada Ibu Radia, guru bimbingan konseling kita. Dia bisa di atas, Bu. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak ingin bertanya karena sebenarnya saya sudah merasa sangat terwakilkan di ruang kepala saya dengan pemaparan dari Bapak. Saya dengan bahasa yang sangat apik, saya merasa bahwa gelombang kepala kami dengan background psikologi pendidikan dan bimbingan dan bekerja sebagai guru bimbingan dan konseling sudah sangat terwakilkan. Jadi terima kasih kepada Bapak Zubair sudah menyampaikan hal itu, karena itulah yang ingin kami sosialisasikan sebenarnya, bahwa kami mendidik dengan cinta bukan berarti memanjakan, tapi membuat siswa mengenal dirinya, kemudian bisa membentuk konsep dirinya sendiri, menentukan langkah untuk dirinya sendiri, sehingga memiliki kemandirian. Karena mereka juga harus sadar bahwa suatu saat mereka akan lepas dari kita dan mereka bisa menentukan apa yang mereka bisa lakukan untuk diri mereka sendiri, namun tidak dengan kekerasan. Jadi terima kasih banyak sudah menyajikan dengan sangat apik, Pak, mewakilkan gelombang kepala kami. Mungkin itu saja dari saya sebagai rasa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada yang menarik, Bu. Nanti materinya apa beda nanti konseling dengan coaching yang akan dilakukan oleh guru BK. Jadi ada materi nanti di modul 2 mengenai modul 2 mengenai coaching yang akan berbeda apa yang dilakukan oleh guru dan apa yang dilakukan oleh dunia konseling. Artinya guru dan guru BK harus berkolaborasi. Demikian materi diseminasi dari Bapak Muhammad Zubair SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bone. Mari bergerak, tergerak dan bergerakkan. Salam dan bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Aksan ya? Iya. Kamu tahu alasannya kenapa Bapak panggil kamu ke sini? Iya Pak, mungkin ada kaitannya waktu kejadian kemarin pada saat Bapak mengajar di kelas. Kamu hadir
Pak, saya hadir, tapi saya sempat tertidur pada saat Bapak mengajar. Ya, semua orang pernah melakukan kesalahan. Bapak pun demikian pernah melakukan kesalahan. Tapi mungkin kamu bisa jelaskan kenapa kamu melakukan hal itu? Saya kemarin mengantuk sekali Pak, karena saya harus nonton Piala Dunia sampai tengah malam. Masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Pak. Kira-kira keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan apa yang kamu telah lakukan? Belajar berdisiplin dan belajar Pak. Ya, kamu sudah tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Kira-kira apa solusi yang kamu tawarkan untuk mengatasi masalah ini? Yang pertama, saya akan cepat tidur dan tidak dapat lagi untuk Piala Dunia sampai tengah malam. Yang kedua, saya akan semangat belajar dan akan memperhatikan guru pada saat guru mengajar. Oke, Bapak apresiasi apa yang kamu akan lakukan. Semoga kamu bisa melakukan keyakinan kelas sesuai dengan apa yang telah kamu sebutkan tadi. Iya Pak, insya Allah. Oke, terima kasih Aksan. Silakan kembali ke kelasnya. Tetap semangat ya, rajin belajar. Ya. Masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Jadi begini Sarina, saya panggil kamu ke sini karena Bapak mendapatkan laporan dari ketua kelas kamu, katanya kamu marah-marah ya sama Abdal. Betul Pak, saya sangat jengkel. Kenapa kamu jengkel? Abdul terus mencontek tugas saya Pak. Bukan hanya tugas, tapi PR saya juga dia contek Pak. Oh, wajarlah kalau kamu marah. Bapak pun akan melakukan hal yang sama apa yang kamu lakukan apabila berada di posisi kamu. Iya Pak. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Abdal? Saya marah-marah Pak. Saya bentak-bentak dia, lalu mukul meja dia Pak. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya ya? Iya Pak. Saya tidak rela tugas saya dicontek Abdul Pak. Masa saya yang capek-capek kerja, lalu dia dengan seenaknya mencontek saya Pak. Ya, wajarlah kamu merasa marah karena tidak rela tugas kamu dicontek terus-menerus. Dan saya sangat apresiasi karena kamu bisa menahan diri dan tidak sampai memukul temannya. Iya Pak. Nah sekarang coba kamu pikirkan tindakan kamu marah dan sampai memukul meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati? Tidak Pak. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu sudah langgar? Saling menghormati sesama teman Pak. Betul sekali, penting tidak saling menghormati sesama teman? Penting sekali Pak. Nah, keyakinan apa yang kamu harus lakukan apabila dalam keadaan marah? Harus lebih sabar Pak. Kamu bersedia memperbaikinya? Bersedia Pak. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih